Sidang perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf menyita perhatian publik bukan hanya karena gugatan nafkah yang diajukan, melainkan juga penampilan Tasya yang menenteng tas Hermes Birkin seharga 7,5 miliar rupiah. Momen ini membuat publik salah fokus di tengah terungkapnya berbagai fakta mengejutkan soal rumah tangganya. Tasya diketahui merasa tidak mendapat nafkah lahir dan batin yang layak, bahkan hanya menuntut 100 rupiah dari Ahmad Assegaf sebagai bentuk tanggung jawabnya. Ironisnya, tas mewah itu diyakini dibeli dari jerih payah Tasya sendiri tanpa kontribusi suami. Kehadiran tas Hermes langka tersebut menjadi simbol balas dendam kelas sultan, seolah menunjukkan bahwa Tasya mampu berdiri di atas kakinya sendiri meski tanpa dukungan pasangan. Dugaan publik pun semakin liar, mulai dari isu perselingkuhan hingga penggelapan dana oleh Ahmad Assegaf. Melalui pengacaranya, Tasya menyampaikan bahwa dirinya merasa dihianati sekaligus dirugikan dalam pernikahan. Di balik glamornya tas miliaran, terselip luka rumah tangga yang penuh tudingan dan kekecewaan mendalam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Tasya Farasya dan warna kuning kesukaannya. Hari ini Tasya Farasya ini menghadiri sidang perceraiannya menggunakan outfit berwarna kuning. Ini mengingatkan pada hari pernikahannya ya guys. Dia juga menggunakan kebaya yang sangat cantik dengan warna senada yaitu warna kuning. Tapi ada satu yang menjadi perhatian ya guys. Dia melenggang cantik ke pengadilan menggunakan Hermes Birkin Himalaya. Birkin Himalaya ini kan harganya nggak kaleng-kaleng ya guys, mungkin kurang lebih 7M. Dan ini senada dengan tas yang digunakan oleh banyak artis-artis dunia lainnya ya guys, seperti Jennifer Lopez, Victoria Beckham, dan juga Kim Kardashian juga memiliki tas Birkin Himalaya seperti yang digunakan oleh Tasya Farasya tadi di pengadilan. Keren ya, aura nyonya besar dan janda kaya seorang Tasya Farasya nampaknya sangat terpancar. Ini lagi rame banget 100 perak. 100 perak? Mat, harga diri nih Mamat. 100 perak mana buat donasi Indomaret? Si Sapno yang kemarin ngasih 1 juta aja viral no Mat. Ini kalau sampai dia ini 100 perak, aduh nggak ada harga dirinya banget ini mah. Apalagi kalau sampai ditolak, 100 perak doang Mat. Astaga, Mat. Tahu kan kalau gue dikasih 100 perak udah gimana? Udah begitu gue mah, buat apaan 100 perak? Gue bilang juga apa ya, banyak banget kan yang belum tahu. Sebetulnya sang beauty vlogger ini udah resmi cerai secara agama dari tanggal 10 September. Pengacaranya tuh yang bilang kalau kliennya ini udah ditalak sama lakinya di tanggal itu. Baru tuh di tanggal 12 masukin gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bukan cuma cerai secara agama aja, tapi mereka ini udah pisah rumah sebelum gugatan cerai masuk ke pengadilan. Proses sidang cerai pertamanya berlangsung hari ini. Dua-duanya hadir. Hasil dari agenda mediasi ini pun sepakat sebagian. Lu pada penasaran kan? Kira-kira sang beauty vlogger nuntut nafkahnya berapa ya? Biar penasaran gitu. Ini modelan cowok mau kondo dan gak tahu bersyukur kata gue mah. Terus mukanya itu kayak gak ada salahnya, kayak masih bisa senyum-senyum bahagia gitu. Beda sama istrinya ya, yang kayak sedih banget mau cerai gitu. Ini beda, enggak senyum-senyum doang. Lo tahu gugatannya apa? Cuma 100 rupiah. Cuma digugat 100 rupiah sama istrinya Tasya Farasya sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi selama ini tuh selama nikah gak pernah kasih nafkah. Lo bayangin. Jadi selama ini yang ngeluarin duit untuk biaya kehidupan, untuk hadiah segala macam, mungkin ya duit istrinya. Ini kayaknya mau kondo doang. Halo Tasya, gimana kabar kamu? Nggak apa-apa lagi, suaminya dilepas aja, nggak apa-apa. Lagian dia kan mau kondo, yang punya duit banyak kan kita. Hei Tasya Farasya, mumpung kamu lagi viral nih ya, jangan lupa kamu bikin drama-drama yang berseri-seri. Lumayan loh uangnya Tasya. Kalau nggak bisa, kalau nggak tahu caranya nanti belajar sama aku. Nanti kamu dipanggil di podcast. Uangnya makin meledak. Iya, jangan lupa, mumpung lagi viral-viralnya, ya, jangan lupa ya.
Nah, paling bener nih Tasya Farasha, my queen ya. Kalian para perempuan, contoh deh, walaupun rumah tangganya berantakan, rumah tangganya tidak bahagia, rumah tangganya di ujung tanduk, tapi dia tidak menurunkan harga diri sebagai seorang wanita terhormat. Dia nangis, dia sedih, tapi di pangkuannya Birkin Himalaya 2 miliar gak kemana itu harganya ya. Udah gitu, dia gak nuntut banyak, cuma nuntut 100 rupiah. Jatuh gak tuh harga diri lo Ahmad? Salut sama Tasya Farasha, my queen. Jadi jangan perempuan-perempuan ya, kalian berdalih, aduh suamiku selingkuh tapi aku udah punya anak, kasihan anak kalau bercerai. Enggak sayang, kalian berhak bahagia, kalian berhak merasakan kenikmatan dunia seutuhnya sebagai wanita. Cuma minta nafkah 100 rupiah dalam gugatan sidang perceraian, serta waktu datang sidang nentengnya tas kremes Himalaya. Itu adalah sebuah cara ngeludahin laki-laki secara tidak langsung, say. So sorry, gue gak butuh duit elu kagak ada, gue masih bisa hidup bahkan foya-foya. Dan tidak ada tuntutan harta gono gini, karena mungkin saya yakin 100% sebelum ada pernikahan pasti Tasya Farasha dan mantan suaminya itu sudah membuat perjanjian surat pranikah pisah harta. Ya karena gue yakin Tasya ini orang pinter gitu loh. Dan yes, benar yang dipermasalahkan di gugatan perceraian antara Tasya Farasha dan Ahmad itu adalah penggelapan dana perusahaan senilai nggak tahu berapa puluh M ya. Tadi nggak disebutkan secara gamblang. Dan itu bakal juga diserahkan sama pihak berwajib atau pihak kepolisian. Jadi masih berlanjut nih nanti kalau misalkan sidang cerainya sudah ketok palu untuk resmi berpisah secara negara. Karena ternyata pisah secara agama sudah beberapa hari yang lalu nih sebelum adanya sidang perceraian ini. So, buat cewek-cewek ingat, boleh lu sayang sama laki elu atau suami elu, boleh, sangat boleh. Tapi tetap otak harus selalu diputer. Jangan mengutamakan hati terus nih ya. Apalagi ada denial, aduh eman, sayang sama anak begitu. No. Kalau memang hubungan itu sudah tidak bisa diselamatkan, ya sudah, lepaskan saja. No, Tasya Farasha tuh nomor penghasilan apa dia? Intinya mah dia laki. Ya gue setuju sama lu. Kondisi idealnya mau bini bekerja atau tidak bekerja, berpenghasilan tidak berpenghasilan, itu logikanya adalah istri tidak boleh direndahkan. Terus kalau lu tarik ke konteksnya Tasya Farasha, lu lihat nggak perbedaannya? Minimal gitu loh. Tasya Farasha itu mau dia diselengkin, diapain kayak gitu ya, minimal dia tuh nggak mati konyol dalam pernikahan. Dia tuh masih bisa mengambil sikap. Bahkan kalian lihat nggak video terbaru gimana statement dari pengacaranya? Itu menurut gue tuh pembahasannya berkelas. Pengacaranya bilang kita cuma nuntut nafkah 100 rupiah. Lu kepikir nggak? Cewek yang gue cerai lakinya cuma minta nafkah 100 rupiah. Itu kan sama aja nginjak harga diri laki. Jadi makanya gue bilang, kalau kita udah ngomongin yang namanya perselingkuhan, namanya kita bilang laki yang suka merendahkan, ya lagi-lagi kita bilang kondisi idealnya itu tuh pasti adalah suami wajib menghargai istri. Tapi kalaupun situasi tidak ideal, minimal ketika lu itu berpenghasilan, lu bisa kata kayak Tasya Farasha, lu cantik, berduit, lu itu bisa move on dengan elegan, lu itu bisa nyerain itu dengan lu tetap berkelas, enggak dengan kondisi yang apa-apa itu kayak istilahnya lu itu harus yang hancur-hancurnya karena lu nggak tahu mau ngapain besok. Lu nggak dalam kondisi lu nyerain laki, lu nggak dalam kondisi kayak lu bingung, gue makan nggak, gue cari duit gimana, gue ini gimana. Ya itu bedanya. Makanya gue bilang cewek-cewek itu ya, lu kudu pindah cari duit. Justru pengalaman Tasya Farasha itu justru jadi pelajaran buat cewek-cewek. Lu jadi cewek itu ya memang mau nggak mau, gue bilang tuh lu harus latihan gimana caranya lu bisa cari duit. Ini bukan tentang gimana lu nafkahin keluarga, tapi ini gimana caranya lu bisa ngebela diri lu saat lu berduit. Karena gimana pun lu berduit dan tidak berduit akan beda kondisinya.